Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam usaha, diberikan rezeki yang tidak terhingga, diberikan kelapangan dalam berusaha, dan semata-mata rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita banyak tahu, kita banyak melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini terlihat, terungkap, dan juga menjadi bahan pemikiran, bahan renungan, bahan koreksi untuk kita manusia yang banyak kekurangan hari ini. Dan semua itu bisa kita lihat secara pasti di alam semesta ini. Saudaraku, sebumi, setanah dan seair Indonesia, kita bisa melihat fenomena manusia, rakyat di bumi Indonesia ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, ketidakseimbangan yang telah terjadi di bumi Indonesia yang tercinta ini. Salah satunya hari ini kita adalah sebagai makhluk Tuhan, makhluk Allah yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Tentunya kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Allah memiliki maksud, memiliki tujuan, dan juga memiliki kehendak terhadap kita semua. Maka Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahmat dan rahimnya, senantiasa memberikan kepada kita petunjuk di alam semesta ini, rambu di alam semesta ini. Untuk apa? Untuk kita bisa mempelajari, kita bisa mentelaah, dan kita bisa memahami maksud dan tujuan Allah menciptakan kita dan segala bentuk isinya. Kalau dalam sebuah film, saudaraku, kita memahami, di dalam sebuah film action ada yang namanya sutradara, ada yang namanya pemeran utama, dan juga ada misi tertentu di sebuah tempat yang akan dijalaninya. Tentunya ini adalah sampel mudah, sampel yang sangat bisa kita pahami bahwa hari ini di alam semesta ini kita sedang melakukan action tersebut. Tentunya kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai sutradara yang memiliki keinginan penuh, yang memiliki penciptaan penuh, dan memiliki skenario penuh terhadap hidup dan kehidupan di alam semesta ini. Tentunya kita sebagai manusia, kita sebagai rakyat hari ini, sebagai aktor intelektual, sebagai pelaksana, sebagai penjahat, atau sebagai jagoannya, tentunya bumi yang kita pijak ini sebagai hamparan yang telah Allah ciptakan untuk kita melakukan aksi nyata di dalam kehidupan ini. Ada satu pesan kecil yang sangat mendalam, yang sangat berarti untuk hidup dan kehidupan manusia, bahwa aktor, bahwa pemeran utama di alam semesta ini diciptakan hanya dengan satu tujuan. Tidak terkecuali, sahabatku, tidak terkecuali. Dalam firman-Nya di dalam Al-Quran surat Az-Zuriyat surat 51 ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan si manusia, si aktor tadi di muka bumi ini tidak terkecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita pahami adalah, saudaraku, bahwa keberadaan kita hari ini di muka bumi ini hanya semata-mata untuk liya'budu, untuk mengabdi, untuk menjadi abdi, untuk menjadi babunya Allah di dunia ini.
tentunya kita harus memahami, dan ini tidak terkecuali, tidak bisa ditawar-tawar, dan juga tidak bisa dipilih-pilih. Ini sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa melihat di alam semesta ini banyak aktor, wahai saudara-saudaraku. Sebagaimana lagu yang pernah dinyanyikan oleh Ahmad Albar, dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya banyak berubah, ada peran wajah, ya, dan ada peran berpura-pura. Sangat bagus lirik lagu ini. Tapi inilah fakta, wahai saudara-saudaraku, bahwa dunia ini adalah tempat bersandiwara. Sebagaimana Allah sudah memberitahu kepada kita di dalam Al-Quran, bahwa dunia ini adalah tempat bersandiwara. Dunia wasilah, dunia ini hanya sarana, lagu ya, bukan tujuan, saudara-saudara. Jadi ini harus kita pahami, saudara-saudara, bahwa dunia ini adalah tempat berakting, tempat bersandiwara, tempat kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa taat, tunduk patuh, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara. Lalu kita bisa lihat, saudara-saudaraku, di alam semesta ini begitu banyak, saudaraku, ketimpangan-ketimpangan, kekacauan-kekacauan yang terjadi di alam semesta ini, saudara-saudara. Kita miris, kita bersedih melihat situasi dan kondisi yang terjadi di bumi Indonesia ini. Bagaimana dengan nasib para rakyat, para manusia, khususnya yang ada di Indonesia ini, wahai saudara. Bahwa perintah mengabdi, sujud, taat patuh kepada Allah, itu sudah menjadi sesuatu yang mutlak, tidak bisa dirubah, wahai saudaraku. Tapi banyak sekali, saudaraku, peran acting manusia yang berpura-pura tadi di alam semesta ini, saudara-saudaraku. Banyak sekali kedok-kedok yang banyak dilakukan oleh manusia-manusia di Indonesia ini, saudara. Sehingga mereka menipu, saudaraku, sehingga mereka memfitnah, saudaraku, sehingga mereka melakukan kejahatan-kejahatan, saudaraku, tanpa lagi ada rasa kemanusiaan, saudara-saudara. Tentunya di sini kita harus memahami bahwa situasi dan kondisi bumi yang kita cinta ini sedang tidak baik-baik saja, saudara. Kita renungi, saudara. Kalau hari ini bangsa ini adalah sebagai bangsa yang penuh dengan persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, saudaraku, itu semua akan terjadi, saudaraku, manakala kita semua, para pemimpin dan yang dipimpin, para penguasa dan rakyat, memahami bahwa kita hidup dalam Tuhan yang Maha Esa, bahwa kemanusiaan, keadilan, permusyawaratan, dan juga persatuan dan kesejahteraan di Indonesia ini akan bisa terwujud, saudaraku, manakala bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tempat kita bergantung, yang Maha Esa, tempat kita bergantung, menata, mengurus, memanage bumi Indonesia ini agar manusiawi, agar sejahtera, agar penuh keadilan sosial, dan adanya persatuan yang kuat bagaikan 5 jari ini akan terasa kokoh, saudaraku. Siapapun tidak akan bisa meruntuhkan bangsa ini manakala kita bersatu dalam satu persatuan Indonesia, saudaraku. Karena kenapa? Bahwa skenario Allah yang sudah Allah ciptakan ini agar dipraktekkan di bumi Indonesia ini, saudaraku, agar tercipta kedamaian, agar tercipta ketentraman, agar tercipta satu visi, satu misi, Indonesia Raya, Indonesia Jaya, saudaraku. Jadi hati-hati, janganlah kita terpecah-pecah belah, ya saudaraku, oleh ideologi-ideologi yang hanya mengikuti hawa nafsu belaka, saudaraku. Ideologi yang berdasarkan hanya dari pikiran, saudaraku. Ideologi-ideologi yang merasa benar tapi tidak benar, saudaraku.
Tidak sama merasa benar dengan benar, saudara. Merasa benar itu sombong. Benar itu berdasarkan ilmu, saudaraku. Karena Allah sebagai Al-Alim, Maha berilmu, maka Allah menurunkan ilmunya kepada manusia di dalam Al-Quran untuk meneliti, untuk menata kehidupan di alam semesta, di bumi Indonesia ini, agar menjadi bumi yang damai, bumi yang sejahtera, saudaraku. Maka itulah, saudaraku, dasar-dasar yang harus kita tinggikan. Bukan ideologi-ideologi yang berlambangkan binatang, bukan. Tapi ideologi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi, hati-hati kalau hari ini para pemimpin-pemimpin, kalian memimpin tapi disumpah. Kalau kalian pakai Al-Quran, tapi kamu mengabaikan Al-Quran. Hati-hati, hati-hati. Kamu simpan Al-Quran, kamu berbicara sumpah tidak di bawah Al-Quran, tapi kamu hianati Al-Quran dengan perilaku-perilaku yang tidak bisa mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak bisa mewujudkan persatuan di Indonesia, tidak bisa bermusyawarah dalam hikmah, tidak bisa mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Dan yang lebih ngeri lagi, Tuhan tidak kamu takuti, Tuhan kamu tiadakan, kamu hanya mengandalkan otak, nafsu belaka. Hati-hati, karena Tuhan itu sebagai wujud, Tuhan itu berwujud di dalam sifatnya, wujud. Jadi hati-hati, kita ini hanya makhluk ciptaannya, kita ini hanya diperintah untuk mengabdi kepadanya, bukan berkhianat kepadanya. Inilah, saudaraku, dasar-dasarnya sebagai pengingat kita bahwa kita di bumi ini Allah ciptakan hanya untuk mengabdi, sebagai abdi untuk beribadah kepadanya. Agar kita menjadi manusia-manusia yang bisa menebarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menebar keselamatan, menebar keberkahan bagi banyak orang, dan juga menebar kasih sayang rahmat bagi masyarakat dimanapun mereka berada. Inilah dasar-dasar. Begitupun di bumi Indonesia hari ini kita diajarkan dasar-dasar kebaikan, 5 sila dasar kebangsaan kita. Semoga ini menusuk, semoga ini masuk ke dalam sanubari kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang pasti, bukan pribadi-pribadi yang penuh dengan keraguan, penuh dengan ketimpangan, penuh dengan ketidakjelasan kemana arah wujud bangsa ini ke depan. Semoga kita bisa menjadi personal-personal yang bisa memberikan kebaikan kepada bangsa kita yang tercinta ini, Indonesia. Saudara-saudara, demikian, semoga untayan kata-kata ini bisa bermanfaat, saudaraku, karena ini semua keluar dari hati, bukan dari hawa nafsu. Semoga menjadi manfaat, semoga bisa menjadi manfaat juga untuk saya. Apabila Anda suka, saudara-saudaraku, dengan channel ini, maka tidak ada salahnya, saudara-saudaraku, bersedekahlah jari ini untuk mensubscribe, untuk like, untuk komen, dan untuk membagikan channel ini kepada saudara-saudaraku yang lainnya. Semoga Indonesia jaya. Kita doakan semoga Indonesia ini menjadi negeri yang sangat bermartabat, aman, tentram, dan juga manusiawi. Amin ya robbal alamin. Akhir kalam, mohon maaf bila ada kata yang salah. Itu semua dari hamba yang tidak tahu apa-apa. Apabila ada yang benar, datangnya dari yang maha kuasa, Allah Azza wa Jalla. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.